Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, bertemu kembali dengan saya, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com, Bin Solihin, dalam edisi spesial kita adalah Ngopi Sore. Ngopi Sore hari ini menghadirkan tamu spesial, muda, punya karya luar biasa. Beliau adalah Bang Irham Buana Nasution, Wakil Ketua DPRD Sumut, sekaligus Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Golkar. Bang Irham, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bang Irham, apa ya, seger gitu namanya. Awang jogging, sepeda atau? Dibilang jogging ya juga, tapi jarang lah. Karena gitu ya, Bang? kerja politik ini kan kerja yang tidak henti. Iya, apalagi momennya hari ini, Bang ya. Apalagi ini Dituntut sudah 3 teman-teman. bulan Ya. menjelang tanggal 14 Februari. Februari, Ya, yang ada dalam ingatan kita ya tetap kerja-kerja politik terus, pemenangan terus gitu. Dan Abang punya tugas berat itu, koordinator, Sangat berat. Wakil Ketua Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu Golkar Sumut. Golkar Sumut. Tugas maha berat itu kan harus menjadi tanggung jawab saya. Dan tadi makanya saya bilang kok seger, Abang berarti harus juga menjaga stamina kan untuk Ya, rangkaian panjang kita di sudah 2024. pasti, kalau itu sudah pasti harus tetap kita jaga ya, kesehatan, vitalitas, dan juga kemampuan berpikir, karena ini kan kerja bukan hanya kerja fisik tapi kerja otak juga. Tribuners, kita akan berbincang nanti dengan Bang Irham bagaimana kemudian Partai Golkar ini mempersiapkan dirinya untuk momentum pesta demokrasi kita. Di sana sudah menunggu pemilihan legislatif, lalu disambut dengan pilpres. Satu hari itu kita akan menentukan siapa wakil rakyat. Betul. Dan siapa presiden kita. Lalu ada rangkaian besar nanti menuju di akhir tahun adalah pilkada. Walaupun belum ditetapkan tanggalnya, Bang, ya, setahu saya, Bang. Nah, Tribuners, sebelum kita diskusi, saya mengajak untuk terus mengupdate informasi terkini terkait Medan, Sumatera Utara, nasional dan internasional melalui website kami, tribunmedan.com, dan sosial media kami. Bang Irham, hari ini kan teman-teman sudah DCT sudah keluar, Bang, daftar calon tetap untuk legislatif. Artinya teman-teman, Abang di pemenangan pemilu itu juga masuk agenda besar yang harus kita kerjakan, Bang. Betul. Nah, tema yang hari ini kita angkat adalah Tribuners adalah Golkar sebagai pilihan anak muda, kenapa tidak? Nah, kenapa kita pilih ini nanti kita akan bahas dengan Bang Irham. Hari ini kayaknya Golkar menjadi lebih muda dengan kehadiran sosok-sosok muda gitu. Nanti kita akan bahas itu, Tribuners. Tapi legislatif depan mata, Bang, persiapan Pilpres juga sedang berlangsung. Bagaimana kemudian politik nasional hari ini sangat hangat. Di daerah saya yakin itu juga memberikan impact langsung ke daerah, bagaimana kemudian teman-teman di Partai Golkar kemudian mengatur strategi agar tadi pileg kita dan Pilpres itu bisa sukses. Nah, untuk pileg dulu, Bang. Ini kabarnya Abang juga maju nih di pileg 2024 ini. Daftar calon tetap kan sudah diumumkan oleh KPU secara nasional, dan alhamdulillah saya dipercaya kembali oleh Partai Golkar untuk maju sebagai calon anggota DPRD Sumatera Utara, di daerah pemilihan Sumut 1. Sumut 1. Alhamdulillah juga berada di nomor urut 1. Nomor urut 1, Dapil Sumut 1. Sumut 1 ini wilayahnya di mana aja, Bang? Sumut 1 ini ada di Kota Medan. Kota Medan itu dia dibagi ke dalam 2 daerah pemilihan untuk DPRD Sumatera Utara. Ada Sumatera Utara 1 dan ada Sumatera Utara 2. Sumatera Utara 1 itu terdiri dari 11 kecamatan. Dimulai dari Kecamatan Medan Amplas, ada Medan Denai, ada Medan Area Kota, Timur Perjuangan, Medan Tembung, kemudian Medan Deli, Marelan, Labuhan, dan Belawan. Dan itu yang kemudian harus kita bisa jangkau ya, agar kemudian bisa duduk kembali sebagai anggota DPRD. Kata kuncinya duduk kembali nih. Di tahun periode sebelumnya Abang kan juga sudah menjabat toh, dan seingat saya Abang dulu wakil ketua DPRD. Sampai sekarang masih wakil ketua DPRD hari ini. Wakil ketua DPRD. Dan itu di dapil yang sama. Di dapil yang sama. Artinya Abang sudah paham dong apa sih kebutuhan masyarakat di dapil 1 ini? Iya, karena memang kan kehadiran kita di masyarakat itu kan tidak bisa sesaat, tidak bisa instan ketika mau pemilu kita datang. Rakyat butuh kita kan setiap saat, setiap waktu. Karena memang anggota DPRD itu kan harus bisa mewakafkan dirinya untuk seluruh kepentingan warganya. Kalau memang tidak siap, jangan jadi anggota DPRD.
kalau memang nggak mau repot, jangan jadi anggota. Jangan jadi anggota DPRD. Ngomong begitu, artinya abang terus komunikasi sama teman-teman masyarakat kita. Sudah pasti bahwa sebelum terpilih pun di 2019 yang lalu, saya sudah mengerjakan itu. Ya, saya sudah melakukan kerja-kerja sosial, pemberdayaan ekonomi, ya, betul. Kemudian pelayanan kepada masyarakat, dan semuanya saya alamatkan semata-mata mudah-mudahan ini ada manfaatnya, tidak saja bagi kepentingan politik, tapi kemudian bagi kepentingan kemaslahatan. Ya. Nah, selain mempersiapkan diri, ini abang kan juga mempersiapkan teman-teman nih kan? Sudah pasti. Sudah pasti karena masuk ke dalam tim pemenang, wakil ketua lagi di situ. Artinya bukan hanya abang yang harus menang ini, Golkar harus menang secara partai. Nah, wajib hari ini kan hukumnya. Hari ini kita berapa kursi Bang di DPRD Provinsi? Di DPRD Sumatera Utara kita ada 15 kursi. 15 kursi. Dan itu memang ada penurunan sekitar 2 kursi ya dari pemilu 2014. 2014 Golkar itu adalah pemenang pemilu di Sumatera Utara. Sehingga kita menduduki jabatan sebagai ketua DPRD. Ketua DPR. Sekarang kita ada di 15 kursi, mendapat kedudukan sebagai wakil ketua 2 DPRD Sumatera Utara. Dan tentu Golkar wajib merebut kembali ya kemenangan pemilu 2024. Karena apa? Karena memang dalam sejarahnya ya Sumatera Utara itu adalah ya provinsi di wilayah Pulau Sumatera sebagai puncak kemenangan Partai Golkar. Jadi kami punya target di pemilu 2024 yang akan datang, Golkar harus menang di Sumatera Utara, termasuk menang di kabupaten kota. Ya. Artinya target kursi harus naik dong Bang? Ada. Berapa kita targetkan? Jadi sudah kita tetapkan sejak rapat pimpinan daerah Partai Golkar tahun 2020, 2021 bahkan sampai sekarang ini, kita targetnya sekurang-kurangnya memperoleh 20 kursi. 20 kursi untuk di 20 provinsi. Kursi dari 100 kursi. Dan itu tentu menjadi syarat untuk bisa maju sendiri sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Makanya target 20 kursi itu sangat realistis, sangat masuk akal dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh kader-kader, oleh caleg-caleg di seluruh daerah pemilihan. Itu yang kemudian menjadi parliamentary threshold itu ya Bang? Ya, syarat minimal untuk bisa mengusung sendiri calon gubernur. Ini belum apa-apa kita udah masuk ke calon gubernur. Tapi tadi Bang, maka kerja berat kita adalah kemudian dari 15 kursi maaf, untuk menjadi ke 20 kursi. Dan itu adalah kerja berat bagi saya. Nah, bagaimana kemudian persiapan ini misalnya dengan calon sendiri Bang? Calon-calon seperti apa yang kemudian disiapkan oleh teman-teman Partai Golkar? Nah, beberapa partai hari ini kan sibuk mengusung anak-anak muda, segala macam Bang. Nah, bagaimana dengan Golkar sendiri? Apakah anak muda ini juga menjadi prioritas kita untuk di Pileg 2024? Partai Golkar itu kan partai tengah. Partai tengah dalam pemahaman, pengertian bahwa kita bisa menempatkan diri dalam posisi apapun. Baik untuk kalangan pemilih tradisional, maupun kalangan pemilih milenial, maupun juga kalangan pemilih intelektual. Sehingga kemudian ya dari berbagai kepentingan pemilih ini Golkar berada di tengah-tengahnya. Yang kedua, Golkar itu kan biasa mengelola pemerintahan. Ya, berpuluh-puluh tahun sejak zaman Orde Baru, bahkan sejak berdirinya Partai Golkar 1964, kita sudah terbiasa berada di induk kekuasaan itu. Dan 59 tahun partai 59 tahun, kita baru berulang tahun tanggal 20 Oktober yang lalu, dan itu tentu menjadi dasar bagi kami untuk menyatakan kebulatan tekad bahwa Golkar wajib menang pemilu 2024. Jadi dengan cara itulah kami bekerja. Dan kita tidak pernah kekurangan kader untuk kita tampilkan, baik itu di pemilu legislatif maupun juga untuk pilkada yang akan datang. Terlalu banyak kader-kader Partai Golkar yang sebetulnya daftar tunggunya sangat panjang. Gitu, ya kan? Jadi kalau ada partai lain yang penting untuk
siapa mau dicalonkan, Iya. Golkar malah bingung nih mau nentuin Golkar, dan menseleksi berarti. iya, kalau Golkar itu malahan kemudian ya kita harus melakukan seleksi yang ketat Ya. untuk menetapkan keputusan siapa yang bakal kita majukan, baik sebagai calon anggota legislatif maupun juga sebagai calon kepala daerah. Bahkan kemudian ya dari kalangan tokoh-tokoh lain itu kan banyak yang berkeinginan masuk Ke Golkar. gitu. Dan ini tradisi yang muncul di Golkar, baik di pemilu kan tahun 1998 adalah titik terendah pasca reformasi, ya titik terendah bagi Partai Golkar karena kita menghadapi situasi yang sangat sulit, bahkan kemudian terjadi konflik internal Partai Golkar. Tapi itu kita buktikan bahwa kita juga bisa menang pemilu 2004. Kita menang pemilu dan kemudian Partai Golkar juga berada pada ranking ketiga, kedua dan seterusnya. Artinya ada stabilitas yang terjadi dari setiap pemilu. Itu adalah kekuatan intinya bagi Partai Golkar adalah solid. Soliditas itu Bang yang kemudian membuat Golkar bertahan. Betul. Di usia 59 tahun. Kemarin baru ulang tahun, selamat ulang tahun Bang, selamat ulang tahun bagi teman-teman kader Partai Golkar. Nah, momen ulang tahun itu unik Bang. Pak Jokowi hadir langsung di sana sama Pak Erlangga segala macam. Ada sinyal kuat di sana, lalu kemudian Golkar memastikan mendukung hari ini Prabowo dan Gibran. Di momen ulang tahun kemarin kita lihat bagaimana keakraban Golkar dan Pak Jokowi. Kemudian Golkar juga menetapkan ada anak muda dari Solo yang kemudian menjadi wakil presiden bersama Pak Prabowo Subianto. Seberapa besar kemudian dampak konstelasi politik di nasional itu di daerah Bang bagi Golkar? Sesungguhnya sebelum pemilu 2024, seingat saya di tahun 2014 ketika dilaksanakan Musyawarah Nasional Partai Golkar, kita sudah memutuskan bahwa kita akan mendukung ya pemerintahan yang menuju kepada kemajuan Indonesia. Sehingga kemudian kita tidak melihat ya siapapun itu sepanjang kemudian sesuai dengan visi misi Partai Golkar, sesuai dengan program Partai Golkar yang ingin Indonesia maju 2045, itu adalah bagian yang harus kemudian kita dukung sepenuhnya. Termasuk ya ketika kemudian Pak Jokowi yang didukung oleh Partai Golkar di pemilu 2019 yang lalu. Tentu harus kami dukung. Ya, sampai berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi. Tapi itu kan belum cukup. Tentu harus kemudian dilanjutkan. Bagaimana kemudian keberlanjutannya, kita akan melihat ya siapa calon pemimpin yang bisa mengaktualisasikan dan ya, melanjutkan program itu. Program-programnya itu yang menjadi buku biru Partai Golkar, cita-cita Partai Golkar ya Indonesia Maju 2045. Itu yang kemudian kita amanahkan kepada Pak Prabowo Subianto dan Gibran yang kemudian merepresentasikan keterwakilan ya anak-anak muda Indonesia yang memang di tahun 2045 itu usianya adalah usia yang memang menjadi pemimpin. Ya, begitu. Bonus demografi itu Bonus, Bang ya. Begitu. Bang, situasi di nasional kan lumayan pelik nih. Banyak isu-isu yang kemudian berkembang, termasuk terakhir ada putusan MK kemarin. Golkar sendiri melihat, khususnya di wilayah Sumatera Utara, seperti apa isu-isu yang berkembang hari ini bahwa ada politik dinasti, ada kemudian MK itu disebut dengan mahkamah keluarga. Tapi kalau Golkar sendiri melihatnya, apakah ini layak saja gitu? Atau ada pemikiran lain di Golkar? Semua kan terbangun dari tatanan demokrasi. Kita kemudian sepakat membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita sepakat di 1999 membentuk Mahkamah Konstitusi. Kita bersepakat membentuk Komnas HAM, KPU, dan berbagai lembaga politik lainnya. Itu semuanya adalah kesepakatan nasional. Dan sudah kita atur ya dalam berbagai produk perundang-undangan. Berbagai tugas, kewenangan, dan fungsinya, termasuk Mahkamah Konstitusi. Mahkamah kemudian ya tentu bertugas untuk menilai
Dan mahkamah itu kan menilai bagi kepentingan bangsa dan negara, bukan lagi menguji terhadap keputusan hukum. Jadi ketika kemudian kemarin ada putusan Mahkamah Konstitusi dan itu keputusan yang sifatnya final dan mengikat, tentu harus kita hormati bersama. Persoalan kemudian ada ya keberatan atau kemudian ada yang berbeda pendapat, tentu ada mekanisme berikutnya. Ya. Ada mekanisme berikutnya yang bisa kita ajukan karena ini adalah regulasi yang sudah kita sepakati bersama. Jadi kalau kami melihat ya di Sumatera Utara tidak terlalu muncul ya perbedaan persepsi berkaitan dengan itu. Mungkin itu hanya isu di tingkat elit saja. Ya. Kalau kemudian kita di Sumatera Utara melihatnya bahwa apa yang sudah menjadi keputusan kita jalankan bersama. Harusnya ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Lembaga negara yang kemudian memutuskan itu ya Bang? Iya, gitu. Dan putusan itu kan bukan hanya putusan hukum, tapi putusan yang konstitusional. Gitu. Nah, berlanjut ini kan kemudian menjadi PR Abang juga sebagai koordinator wakil ketua, koordinator bidang pemenangan pemilu nanti. Yeah. Bagaimana kemudian pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini juga bisa meraup suara di Sumatera Utara. Untuk Sumatera sendiri kan kita punya pemilih yang lumayan besar Bang untuk di wilayah Sumatera. Di 2019 kemarin kan kita anggap Golkar sukses membawa calon presiden untuk kemudian berada di istana. Lah hari ini bagaimana target yang kita pasang untuk pasangan Pak Prabowo dan Gibran Bang? Ya, sekarang kan yang akan dilakukan oleh Partai Golkar itu 3 yang secara serentak harus kami kerjakan. Dan ini kemudian beririsan satu dengan yang lain. Yang pertama adalah menang pemilu legislatif. Baik itu DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Untuk DPR RI kami targetkan sekurang-kurangnya ya keterwakilan kita dari Sumatera Utara dari 3 daerah pemilihan itu adalah 7 kursi. Itu 7 kursi dan itu mudah-mudahan insya Allah bisa tercapai. Yang kedua untuk DPRD provinsi Sumatera Utara sekurang-kurangnya 20 kursi. Kemudian DPRD kabupaten kota target kita sekurang-kurangnya 200 kursi. 200 kursi. Hari ini posisi kita di kabupaten kota ada 184 kursi. Artinya itu mudah-mudahan bisa kita raih. Ya. Artinya target utama itu adalah menang pemilu legislatif. Itu adalah target pemenangan. Itu akan berpengaruh pada pilkada nanti. Iya. Gitu. Yang kedua tentu adalah pemilu presiden. Ya. Ketika kemudian Golkar sudah memutuskan pasangan calon presiden Pak Prabowo dengan Gibran untuk maju dan itu kemudian disepakati oleh koalisi partai politik, maka kewajiban kami kader Partai Golkar dan seluruhnya caleg-caleg Partai Golkar untuk memenangkan itu. Gitu. Yang ketiga, ini irisannya ke pilkada. Baik pilkada Sumatera Utara 2024 maupun juga pilkada kabupaten kota yang juga akan berlangsung. Kita targetkan ya kalau dulu target itu tercapai di pilkada 2018 ya hampir lebih 60% kita bisa raih itu. Ini kita targetkan sekurang-kurangnya kami bisa mencapai 70-80%. Pilkada bisa kita raih plus ya juga gubernur Sumatera Utara. Ya. Gitu. Saat ini memang kan sudah PJ nih Bang, beberapa wilayah sudah PJ termasuk Sumatera Utara provinsi. Dari 33 kabupaten kota, berapa persen tuh kita punya perwakilan kepala daerah Bang dari Golkar? Sekarang ini catatan saya kita punya bupati ada 9 bupati. 9 bupati, kemudian ada wakil bupati beberapa, kemudian ketua DPRD itu lebih dari 12, wakil ketua DPRD itu jauh lebih banyak lagi. Artinya kita berada di struktur pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Baik, itu juga semestinya menjadi kekuatan kita untuk di 2024 ya kan Bang. Nah kemudian isu hangat kemarin lagi adalah Gibran yang kemudian menjadi paket bersama Pak Prabowo dan itu didukung oleh Pak Erlangga langsung waktu itu. Ada informasi yang menyatakan Gibran akan ke Golkar ini. Nah di internal Golkar sendiri seperti apa menyambut
anak muda baru dari Solo ini, Bang? Golkar itu kan partai modern, partai terbuka, partai nasional, nasional religius. Kemudian partai Golkar itu adalah partai yang kemudian sekarang ini sedang menata dirinya, bukan partai sejarah, bukan partai orang tua dengan pemilih tradisional, tapi partai anak muda. Dan kita sudah mengembangkan itu dari berbagai model pendidikan di partai Golkar, termasuk Golkar Institute. Ada Golkar Institute di situ. Ada Golkar Institute yang kita latih mereka, kita kembangkan cara berpikir mereka agar mereka paham apa yang maksud dengan ideologi Golkar, apa yang maksud dengan politik kegolkaran dan sebagainya. Termasuk ya ketika momentum Pilpres ini, ya kita melihat bahwa ya calon yang kami usulkan untuk menjadi pasangan Pak Prabowo yaitu Gibran itu punya potensi besar. Tidak saja hari ini tapi juga ke depan. Potensi besar itu yang ingin dielaborasi oleh Golkar dan syukur kalau kemudian beliau menjadi kader Partai Golkar. Hal yang sama sudah kita lakukan ketika kemudian Ridwan Kamil menjadi kader Partai Golkar dan banyak yang lain-lain lagi gitu. Dan itu kan bukan kemudian di bawah tekanan yang kita lakukan, tapi muncul karena keikhlasan dan keinginan mereka. Banyak orang yang kemudian meragukan, ini anak muda kok ujuk-ujuk jadi wapres ini. Golkar sendiri melihat bagaimana sih peluang satu ada Pak Prabowo dengan kemampuannya hari ini dipercaya Pak Jokowi menjadi Menhan. Lalu ada Gibran yang hari ini sudah memimpin Kota Solo. Abang sendiri melihat duet ini bagaimana sih? Apakah duet ini juga dibutuhkan warga Sumatera Utara? Begitu. Ya, begini, pelajaran penting yang kita dapat terakhir sekali dari pemilu 2019, ketika kemudian terjadi pengkotak-kotakan kekuatan, pada akhirnya kemudian terjadi konsolidasi demokrasi juga. Kita melihat bahwa keindonesiaan ini tidak bisa dibangun karena kebencian, tidak bisa dibangun juga karena ya melihat pada faktor seseorang, tapi tentu dengan perpaduan dua kekuatan ini, baik Pak Prabowo maupun juga Gibran, ini kemudian bisa merangkul seluruh kepentingan itu. Tidak saja kepentingan anak muda sesungguhnya, tapi kepentingan keindonesiaan itu. Karena yang kita harapkan kepemimpinan ini kan bukan ujuk-ujuk untuk 2024, tapi bagaimana kemudian menatap Indonesia. Ada jalan panjang menuju 2045 yang Abang bilang tadi. Dan ini udah pasangan yang paling klop lah ya menurut Golkar hari ini. Pandangan kami bahwa inilah yang sekarang menjadi pasangan yang terbaik, yang memang perlu dukungan seluas-luasnya dari seluruh penduduk Indonesia yang punya hak pilih. Bang, tadi tentu ini balik lagi pekerjaan berat di tengah kalau kita lihat sosial media hari ini kan, apa ya, ngeri-ngeri sedap kalau orang Medan bilang. Tapi ada kepercayaan diri pada Golkar tadi bahwa pasangan Prabowo dan Gibran adalah pasangan yang paling pas menatap masa depan nanti. Dan Partai Golkar juga tidak menutup diri untuk teman-teman muda, bahkan ada Golkar Institute yang memang sudah dipersiapkan oleh Partai Golkar untuk teman-teman muda. Betul. Bahkan ada organisasi sayap lain. Oh, banyak sekali. Banyak sekali yang kemudian menciptakan kader-kader yang ada AMPG, ada AMPI, ada Al-Hidayah, ada KPPG dan sebagainya. Sebenarnya bukan hal aneh anak muda berpolitik di Golkar gitu ya, Bang. Lalu begini pertanyaannya, Bang. Bagaimana persiapan kita di wilayah Sumatera Utara? Tentu teman-teman Golkar sudah memetakan di mana sih basis kita, di mana kita harus fighting merebut suara. Nah, strategi-strategi yang mungkin hari ini sudah dipersiapkan, yang menurut Abang itu di eranya Pak Jokowi kita sudah jalankan, katakan pembangunan segala macam. Nah, strategi seperti apa yang kemudian kita akan lakukan untuk mendukung pasangan ini, Bang? Yang pertama begini, Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, adalah Menko Perekonomian. Yang mengendalikan seluruh kepentingan hajat hidup orang banyak di Indonesia.
dan itu kemudian diakui tingkat keberhasilannya dalam memperbaiki, menata, dan memajukan perekonomian Indonesia. Yang kedua, bahwa kita punya sedemikian banyak anggota DPR RI, kita punya sekian banyak gubernur, wakil gubernur, punya bupati, wakil bupati, kita punya DPRD di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Utara. Kita bukan kemudian muncul secara tiba-tiba menyatakan dirinya telah berjasa untuk rakyat, tidak. Tapi ini kemudian sudah kita kerjakan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Dan sudah kita buktikan dengan program pembangunannya Partai Golkar. Dengan sifat karya kekaryaan Partai Golkar itu. Itu sudah kita tunjukkan, dan tentu biarlah rakyat yang menilai apa yang dikerjakan oleh Partai Golkar. Nah, menarik lagi ketika kita tarik dengan masuknya kemudian Gibran dalam poros dukungan Partai Golkar sendiri. Ini Kota Medan juga ketarik-tarik nih, Bang. Kemarin Pak Bobi Nasution sudah menyampaikan dukungannya pula lewat teman-teman pengusaha pejuang, kalau saya tidak salah. Di situ kumpul para anak-anak muda juga. Apakah sudah ada komunikasi di tingkat Kota Medan dengan Pak Wali Kota Bobi Nasution, Bang? Kami ini kan bekerja atas nama kepentingan internal Partai Golkar. Dan kita tentu tidak masuk ke wilayah yang terlalu jauh juga. Gitu ya, Bang? Karena misalnya Gibran itu adalah kader PDI Perjuangan. Bobi adalah kader PDI Perjuangan. Biarlah itu urusan eksternal mereka. Kami tidak masuk ke wilayah itu, dan tentu kita akan fokus bekerja saja untuk kepentingan pemenangan legislatif, pemenangan presiden, dan kemudian satu rangkaian dengan pemenangan pilkada. Tapi kalau Bobi nanti mau masuk ke Golkar, teman-teman Golkar sambut. Kenapa? Kalau Bobi nanti mau masuk ke Partai Golkar, bahwa kalau itu kemudian baik bagi kepentingan Partai Golkar, kenapa tidak? Artinya kita terbuka ya? Iya, karena kita memang partai terbuka. Yang terbuka. Ya. Pemilik terbesar Partai Golkar ini adalah kader. Pemilik terbesar Partai Golkar adalah rakyat. Karena tidak ada yang kemudian di sini yang menyatakan lebih atau kurang dari yang lain. Gitu. Nah, Tribuners, itu menarik sekali. Tadi memang tidak dijawab langsung. Apakah sudah ada komunikasi atau tidak? Tapi Pak Bobi sudah menyatakan dukungan pada pasangan Prabowo dan Gibran. Agak aneh juga kalau Pak Bobi tidak mendukung Gibran, gitu kan? Susah kalau nanti makan bersama kan, gitu ya. Bang, di depan mata ada legislatif dan pilpres. Saya yakin teman-teman Golkar sudah mempersiapkan ini dengan matang. Kita bicara 5 tahun terakhir deh. Rasa-rasanya apa sih yang hari ini menjadi program khusus, entah mungkin itu bidang kesehatan, infrastruktur segala macam yang kemudian hari ini menjadi prioritas lah bagi Golkar untuk wilayah Sumatera Utara, kabupaten kota, Bang? Kalau yang menjadi isu terpenting dari Partai Golkar itu adalah pengembangan bidang UMKM. Membangkitkan gairah pengusaha ekonomi lemah untuk kemudian mereka muncul kembali. Karena kita tahu selama hampir 2 tahun terpuruk habis UMKM itu. Dan itu kemudian kita operasionalkan dengan kerja-kerja pendidikan, pemberdayaan, bantuan kepada pelaku usaha UMKM, termasuk yang saya kerjakan sendiri di DPRD Sumatera Utara. Kita banyak melatih, kita banyak memberikan bantuan alat, kita juga kemudian membantu untuk distribusinya, begitu. Itu salah satu contoh kecil yang bisa kita lakukan. Yang kedua yang kita lakukan adalah pengembangan pelayanan publik. Ya, pengembangan pelayanan publik itu adalah mendorong kemudian masyarakat, terutama di bidang kesehatan, agar mereka mendapatkan kemudahan pelayanan bidang kesehatan. Ya, karena ternyata dari hasil yang kita lakukan di bawah, terlalu banyak ya masyarakat yang memang belum memiliki akses kesehatan yang baik. Mereka tak punya BPJS. Ketika kemudian berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lainnya, dan kemudian tidak ada BPJS, ini kesulitannya tinggi sekali. Kita hadirlah di situ.
Itu yang kita lakukan, walaupun itu mungkin kecil, tapi mudah-mudahan ada pengaruhnya. Begitu. Oke. Artinya UMKM dan bidang kesehatan itu yang menjadi fokus kita nanti di situ. Hanya beberapa bulan kita kemudian masuk ke pilkada, Bang. Ya. Nah, ini kan isu seksi juga nih, Bang. Bagaimana kemudian kemarin Golkar memilih untuk mendukung pasangan Edi Rahmayadi dan Musara Jeksa. Sumut bermartabat. Sumut bermartabat. Sudah jalankah sumut bermartabat itu, Bang? Karena Abang singgung itu, saya tanya, sudah jalankah sumut bermartabat? Ya, dari pilkada 2018, ya, ketika kemudian Pak Edi Rahmayadi dengan Pak Musara Jeksa menyatakan ingin maju, ya, sebagai pasangan gubernur, wakil gubernur. Kemudian Partai Golkar menyatakan dukungan yang bulat. Kebetulan saat itu saya masih sebagai sekretaris DPD Golkar Sumatera Utara, menyatakan dukungan itu melalui DPP Partai Golkar. Kita putuskan melalui DPP Partai Golkar. Dan kita jalankan itu dengan sepenuh hati. Akhirnya kemudian pasangan ini ya punya tanggung jawab besar dengan visi misi sumut bermartabat. Menurut kami, ya tidak ada alasan bagi kami untuk menyatakan bahwa sumut bermartabat itu hanya teori. Sumut bermartabat itu kemudian hanya cakap-cakap, ya. Tapi itu kemudian dituangkan dalam program-program. Walaupun harus kita akui bahwa program-program itu banyak yang kemudian tidak bisa dijalankan, ya, tidak bisa dijalankan, dan tentu Partai Golkar sebagai salah satu partai pengusung harus melakukan koreksi-koreksi, harus melakukan evaluasi-evaluasi, di mana titik lemah, di mana persoalan yang terjadi, dan itu lebih banyak pada soal kepemimpinan. Gitu. Sehingga kemudian ini yang kemudian membuat Partai Golkar mengevaluasi kembali, ya, mengevaluasi kembali apakah kemudian tidak sebaiknya Partai Golkar yang langsung memimpin Sumatera Utara. Ya. Maksudnya jangan wakil lah ya. Jangan wakil. Karena tadi hasil evaluasi kita ada di kepemimpinan. Iya, gitu. Ya. Tidak enak rasanya Partai Golkar sebagai partai pemenang pemilu, partai besar, tapi kemudian hanya menonton dari ya program pembangunan yang berjalan itu. Dan itu yang kemudian kita putuskan bersama, ya, bahwa tahun 2024 Partai Golkar wajib mengusung kadernya sendiri maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Siapa itu? Kita sudah putuskan dari berbagai rapimda, ya, kita sudah tekad bulat mengusung Musara Jeksa maju sebagai calon gubernur. Jadi Tribuners, Bang Ijek yang kita kenal biasanya dengan nama Bang Ijek atau Pak Musara Jeksa itu sudah kita putuskan untuk di 2024 akan menjadi calon gubernur Sumatera Utara. Yang tentu perlu proses, ya, proses organisasi lebih lanjut, karena ini memang keputusan daerah yang nanti akan dibawa lagi ke DPP dan DPP akan menilai apakah keputusan ini memang ya sudah sesuai atau tidak. Tapi itu adalah keputusan yang kami ambil. Di tingkat DPD kita sudah pastikan bahwa Bang Ijek lah akan calon gubernur di 2024. Nah, kabarnya kan hari ini Bang Ijek juga mencalonkan diri sebagai calon DPR RI. Iya, dari Sumut 1. Iya. Tentu ini tugas Abang juga ini, Wakil Ketua Koordinasi Bidang Pemenangan Pemilu. Jadi sepaket nih kan, legislatif, pilpres, dan pilkada. Nah, 5 tahun ini, tentu tadi Abang sudah sampaikan bahwa ada problem pada kepemimpinan. Artinya di 5 tahun terakhir, kader Golkar tidak bisa melaksanakan secara all out gitu-gitu. Iya, artinya begini juga bahwa apa yang kita lihat dari 5 tahun kepemimpinan Sumut bermartabat ini, Golkar tidak harus berdiam diri saja walaupun kita adalah pengusung. Kami juga kan wajib mengkoreksi kalau itu salah. Karena kalau kita biarkan orang salah, kita turut salah. Begitu. Ini yang kemudian kami koreksi berulang-ulang melalui lembaga legislatif di DPRD Sumatera Utara. Kita ingat beberapa kali Golkar juga mengkritisi loh pemerintahan Sumut bermartabat. Wajib hukumnya, gitu. Tidak mungkin kemudian kami melihat kelemahan itu di depan mata kita,
dan kita membiarkan itu terjadi. Ya, kita tidak ingin mengulang peristiwa-peristiwa yang sebelumnya ada di Sumatera Utara. Dan itu sudah kadang-kadang sudah menjadi tradisi kita, gitu. Makanya kami bertekad bulat, karena memang ya tidak enak menjadi wakil gubernur, lebih bagus kita yang langsung memimpin Sumatera Utara. Lebih baik kita jadi pemimpin, gitu ya Bang. Iya. Dan itu sudah diputuskan Bang Ijek lah nanti. Sudah. Gitu. Ya, Tentu komunikasi di tingkat partai kan sudah berlangsung nih Bang, karena tinggal hitungan bulan. Dan tidak sangat tidak terasa bagi saya. Iya. Golkar kan tidak bisa mengusung sendiri nih Bang dalam proses di 2000 periode sebelumnya. Dan ini adalah momentum, kemudian tadi Abang bilang parliamentary threshold, kita harus minimal 20 kursi di provinsi untuk kita kemudian bisa mengusung calon kepala daerah. Khususnya Gubernur Sumatera Utara. Tapi kan tentu ada komunikasi, ada plan B dong Bang. Kalau kursi kita nggak sampai 20, tentu kita harus berkoalisi dong. Nah sejauh ini sudah ada Bang kita pembicaraan dengan beberapa komunikasi partai. Politik itu kan biasa dilakukan. Nah kalau di nasional ini kan Gerindra dan Golkar sepertinya sudah klop nih. Bagaimana dengan di daerah? Apakah sepaket nanti karena kita sudah di nasional Gerindra dan Golkar sudah mengusung satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, apakah berdampak juga ke daerah misalnya di Sumatera Bisa Utara? jadi seperti itu. Karena memang kan koalisi Pilpres ini kan sangat besar. Ya, mungkin saja kemudian koalisi yang sama bisa terjadi di daerah-daerah termasuk Sumatera Utara. Tetapi tentu kita akan melihat lebih lanjut ya hasil pemilu 2024. Kalau memang kemudian Partai Golkar bisa memperoleh sekurang-kurangnya 20 kursi dan kita bisa mencalonkan sendiri, tetapi itu tidak mesti kemudian kami tidak berkoalisi. Karena di situ juga ada calon wakil kepala daerah gitu ya Bang. Makanya kita wajib juga membangun ya komunikasi politik yang aktif juga, berdiskusi dengan kawan-kawan partai politik lainnya. Itu penting buat kita karena ya Sumatera Utara ini tidak bisa dibangun oleh Golkar sendiri, tapi perlu juga partai-partai lain. Dan komunikasi itu terus berlanjut, terlebih akan melihat hasil di Pileg dan Pilpres nanti ya Bang ya. Dan itu akan berpengaruh besar pada pilkada nanti. Pasti, karena kita tahu bahwa urutan Pilpres itu pasti berpengaruh juga ke pilkada provinsi, kabupaten kota. Tribuners, menarik nih perbincangan dengan Bang Irham ini. Karena Golkar hari ini belum maksimal kalau saya bilang Bang ya di pemerintah Sumatera Utara karena wakil gubernur waktu itu. Tapi sudah ada kebulat tekad di teman-teman Partai Golkar bahwa Bang Ijek akan nanti menjadi calon gubernur. Betul. Apakah tidak sepaket pasti ya Bang ya? Tidak sama seperti periode sebelumnya berarti ya? Karena Pak Edi juga menyampaikan akan jadi calon gubernur kayaknya. Kalau kami ya sudah menyatakan karena memang dia calon gubernur, berarti nggak mungkin dua-duanya calon gubernur. Gitu ya. Benar menarik. Saya mengajak Tribuners untuk mengupdate informasi terkini sekali lagi melalui harian Tribun Medan yang terbit setiap hari maupun tribunmedan.com. Banyak informasi terkini politik nasional hingga ke politik daerah kita kupas di tribunmedan.com. Bang Irham. Bang Irham ini kan juga mantan ketua KPU kalau tidak salah. Artinya menguasai lah ya Bang ya. Info-info terkait sedikit-sedikit lah KPU ya Bang. Sedikit-sedikit. Nah banyak yang Tribuners itu yang chatting di kami itu Pak Musara Jaksa kok ambil DPR RI katanya. Katanya mau maju juga di Pilgub Sumut. Apa boleh gitu. Nah kira-kira bagaimana Bang nanti proses itu? Bang Ijek hari ini kemudian mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, tapi nanti juga akan maju. Itu tidak ada masalah di PKPU? Nggak ada masalah. Kan pelaksanaan pemilu legislatif itu tanggal 14 Februari 2024. Kemudian jadwal pilkada ya yang telah disusun oleh DPR dan KPU itu kemarin November 2024 atau kemungkinan bisa bergeser ke September 2024. Artinya ada rentang waktu di situ. Ada rentang waktu bahwa ketika kemudian Pak Ijek terpilih sebagai anggota DPR RI ya dan kemudian telah ditetapkan sebagai anggota DPR RI, maka kemudian pada saat dia ingin mengajukan diri sebagai calon gubernur, ya di situ ada ketentuan
Ada ketentuan yang menyatakan ya setelah terpilih atau setelah dilantik baru kemudian membuat pilihan. Mundur dari DPR RI Ya. dan maju ke pilkada. Calon gubernur. Begitu. Udah kejawab ya Tribuners. Ya, jadi artinya tidak ada masalah di ya. situ, gitu. Dua-dua dia bisa jalankan fungsinya, ya terpilih sebagai DPR RI, kemudian kalau memang waktunya dia sudah harus dilantik, ketika maju pilkada, maka kemudian dia harus memilih, ya mana yang mau dipilih, apakah sebagai anggota DPR RI atau maju pilkada, gitu. Siap. Bang Irham 2 periode berarti Bang ya? 10 tahun. 10 tahun. Ya. Dan ini menjadi periode ketiga Abang untuk di legislatif. Oh enggak, kalau yang 10 tahun saya sebagai ketua KPU. Ketua KPU. Kalau yang periode DPR ini periode kedua, ini jadi periode baru kedua. 5 tahun. Baru 5 tahun. Baru Bang. 5 Dan tahun. sempat wakil ketua waktu itu ya Bang. Sekarang masih wakil ketua. Sampai hari ini wakil ketua Iya. dan sempat sekretaris Golkar. Iya. Tentu 5 tahun ini Abang melihat apa sih kebutuhan masyarakat Sumatera Utara. 5 tahun terakhir tentu apa sih kurangnya, lalu apa sih yang harus kita tingkatkan Bang di periode berikutnya? Ya, salah satu kelemahan kita di Sumatera Utara ada soal infrastruktur. Ya, itu diakui oleh semuanya. Infrastruktur kita terutama jalan, ya, itu tingkat kerusakannya kan memang sangat parah. Ada keinginan memperbaiki itu kemarin melalui program Multias, ya program tahun jamak yang kemudian dialokasikan anggaran selama beberapa tahun dari tahun 2021 sampai 2024 sebesar 2,7 triliun. Tetapi kemudian dari kebijakan dan aturannya menurut pandangan saya itu bertentangan, sehingga pada saat itu saya sebagai salah satu pimpinan menyatakan tidak menandatangani program itu. Golkar mengambil sikap pada saat itu untuk tidak menandatangani itu. Iya, kita prinsipnya setuju pembangunan infrastruktur karena itu memang kebutuhan dasar warga kita, baik itu untuk konsumsi, untuk ekonomi, dan untuk juga transportasi. Tapi kemudian kita tidak ingin juga bahwa program pembangunan itu melanggar aturan, melanggar hukum. Artinya harus dipisahkan antara ya aturan dengan pembangunan yang akan kita jalankan. Kebutuhan itu sebetulnya yang menjadi salah satu perhatian kita bersama, termasuk untuk program tahun depan. Ya, itu satu hal yang kami lihat. Yang kedua adalah soal kemiskinan. Ya, soal kemiskinan kita ini kan selalu kita menyatakan bahwa ya Sumut itu sudah berusaha menaikkan taraf hidup, menaikkan pendapatan, gitu ya. Tapi ternyata garis kemiskinan kalau kita lihat langsung ke masyarakat akar rumput nggak bergeser juga, gitu ya, nggak bergeser juga. Artinya ya orang untuk mendapatkan makan sehari-hari pun itu terasa sulit, gitu, terasa sulit. Sehingga kemudian ini juga yang menjadi harus perhatian dalam rangka pemberantasan kemiskinan itu. Ya. Yang ketiga adalah soal narkoba. Soal narkoba ini sudah sejak awal di DPRD kita suarakan. Ya, karena Sumatera Utara ini kan pemegang ranking nomor satu Indonesia. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia, begitu. Ya kan, kalau kemudian imbasnya ke kriminalitas kan? Iya, ke kriminalitas, kejahatan jalanan, begal dan sebagainya, dan itu tinggi sekali. Makanya kita minta komitmen semua pihak, baik BNN, Polda Sumut, Kejaksaan, dan termasuk pemerintah provinsi untuk kemudian menjadikan isu narkoba ini sebagai isu bersama. Ya, kita tidak ingin kemudian, saya sedih sekali kalau jalan-jalan tidak tahu sah di Medan lah. Kita jalan-jalan misalnya ke Batubara, saya beberapa kali ke sana, ke pinggiran laut sana, itu orang sudah biasa saja terbuka menggunakan narkoba itu. Terbuka sekali, coba investigasi lah. Nelayan-nelayan yang setiap hari ya pergi pagi pulang malam, ada yang menggunakan itu. Itu udah hampir boleh dikatakan terbiasa mereka menggunakannya. Terbiasa, karena itu bisa didapatkan dengan mudah dengan harga murah. Gitu. Nah kemarin Pak Kapolda itu kan melakukan penindakan besar-besaran Bang. Tadi malam ada satu orang yang ditangkap, yang kemudian diinformasikan adalah
di Karo ditangkapnya, Bang? Iya. Itu adalah pengendali besar katanya. Iya, itu kan hasil dari rapat dengar pendapat Komisi A ya dengan Kapolda, BNN, Kejaksaan, Kesbang Pol Provinsi, dan itu yang kemudian disuarakan oleh anggota fraksi Partai Golkar Pak Zainuddin Purba. Kebetulan dia berasal dari Dapil Binjai Langkat. Dari awal dia sudah menyuarakan itu, bahkan berulang-ulang demo tunggal di Polda Sumatera Utara. Itu yang dia suarakan. Dan kemudian dia minta ke Pak Kapolda untuk kemudian mengambil tindakan. Pada hari yang sama, kita berterima kasih, apresiasi ke Pak Kapolda, itu langsung bersama Pangdam turun ke lokasi. Penggerebekan besar-besaran. Gitu. Dan malamnya dilakukan penangkapan terhadap orang yang katanya adalah pengendali besar itu. Betul. Makanya tindakan-tindakan cepat seperti itu yang dilakukan oleh Kapolda dan Pangdam harus kita apresiasi setinggi-tingginya. Begitu. Nah, Tribuners itu 3 mungkin, Bang, ya? Bagian yang kemudian, makanya kemudian Golkar juga memilih harusnya Golkar yang jadi gubernurnya, gitu mungkin, Bang. Sudah saatnya kembali. Mari Bung, kita rebut kembali. Gitu ya. Jadi benar, ini menarik ngopi sore kita edisi hari ini dengan Bang Irham, karena Golkar menjadi isu seksi hari ini. Kebijakan di tingkat nasional tentu Tribuners akan membawa dampak bagi Sumatera Utara. Bang, tentu kami sebagai masyarakat biasa, kita berharap muncul figur-figur di legislatif, figur-figur di eksekutif yang kemudian nanti peduli pada masyarakat dan isu-isu yang berada di masyarakat. Bang Irham, sebelum kita mengakhiri ini, tentu Abang punya pesan-pesan kepada teman-teman. Teman-teman sebagai koordinator pemenang pemilu 2024, tentu Abang punya pesan buat teman-teman yang hari ini mempersiapkan dirinya untuk pemilu legislatif. Lalu teman-teman yang hari ini bekerja keras siang dan malam untuk kemudian memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran. Tentu Abang punya pesan, silakan Abang sampaikan. Pertama saya ingin sampaikan, menjelang pemilu 2024, tepatnya tanggal 14 Februari, kalau kita tarik jadwal mundur hari ini hanya tersisa lebih kurang 3 bulan, 90 hari ke depan. Tentu kami berharap, saya sebagai kader Partai Golkar, sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, kita berharap seluruh rakyat Sumatera Utara yang telah memiliki hak pilih untuk kemudian bisa menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Pilihan terbaik itu ada pada Partai Golkar. Dan silakan kemudian melihat sejarah lebih jauh program-program Partai Golkar seperti apa, dan itu tentu kami alamatkan, kami maksudkan untuk kepentingan seluas-luasnya bagi masyarakat Sumatera Utara. Yang kedua, bahwa kita juga akan melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden yang secara serentak bersama dengan pemilu legislatif. Ayo kita pilih, kita dukung pasangan yang telah diusung oleh Partai Golkar, Pak Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming, dan itu tentu bukan kita maksudkan sebagai ajang politik saja, tapi kita maksudkan bagi kemaslahatan keindonesiaan. Tidak saja di pemilu 2024, tapi juga untuk kepentingan 5 tahun ke depan dan untuk Indonesia Maju 2045. Tentu dengan cara-cara seperti inilah seluruh kader Partai Golkar bisa bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bisa memenangkan pemilu legislatif, pilpres, dan kita bisa raih kembali kejayaan Partai Golkar. Seperti itu. Baik, Tribuners, Bang Irham, terima kasih sudah hadir di studio Tribun Medan. Tribuners, menarik diskusi dengan Bang Irham. Kita akan jumpa lagi pada ngopi sore dengan tamu-tamu istimewa yang lain dengan isu-isu terkini seputar Sumatera Utara dan nasional. Saya mengajak untuk kembali Tribuners mengupdate informasi terkini melalui Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com. Terima kasih sudah menyaksikan ngopi sore edisi hari ini. Kita bertemu di ngopi sore berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Waalaikumsalam.